Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, pertemuan hari ini kita akan mempelajari tentang bagaimana menggambar bayangan hasil pencerminan atau refleksi yang akan kita praktekkan pada latihan 3.1 pada buku paket kalian halaman 149. Sebelum membahas lebih lanjut soal nomor 1, ini Ibu jelaskan sedikit tentang pencerminan atau refleksi. Kita lihat pada gambar, di sini segitiga ABC dicerminkan pada garis L menghasilkan segitiga A aksen, B aksen, dan C aksen. Kalau kita amati, di sini garis A aksen, garis putus-putus ini tegak lurus dengan cermin atau garis L. Garis B aksen ini tegak lurus dengan cermin, dan juga garis C aksen ini tegak lurus dengan cermin. Selanjutnya, di sini ada titik K, panjang AK di sini. Ini sama dengan panjang A aksen K, panjangnya sama. Selanjutnya, B dengan L, ini titik L anak-anak. Panjang BL di sini, ini sama dengan panjang B aksen L. Selanjutnya, panjang CM di sini titik M, panjang CM ini panjangnya sama dengan C aksen M. Ini panjangnya sama. Selanjutnya anak-anak, segitiga ABC dengan A aksen B aksen ini merupakan dua segitiga yang kongruen dan dia saling berhadapan. Baik, Ibu jelaskan di bawah sini. Segitiga ABC direfleksikan terhadap cermin atau garis L menghasilkan bayangan segitiga A aksen, B aksen, C aksen. Dari refleksi tersebut diperoleh sifat-sifat refleksi berikut. Yang pertama, yang A aksen, A aksen, B aksen, dan C aksen tegak lurus cermin atau garis L. B, AK sama dengan A aksen K panjangnya, BL sama dengan B aksen L, dan CM sama dengan C aksen M. Selanjutnya yang C, segitiga ABC kongruen dengan segitiga A aksen, B aksen, C aksen. Yang dimaksud dengan kongruen ini adalah sama dan sebangun. Jadi sama persis anak-anak. Baik anak-anak, mulai Ibu bahas soal nomor 1. Tunjukkan apakah gambar yang berwarna biru merupakan hasil pencerminan dari gambar yang berwarna merah. Berikan penjelasanmu. Ibu mulai dari gambar A. Di sini ada gambar bintang yang berwarna merah, di sini cerminnya, dan di sini adalah hasil pencerminannya. Kalau kita amati anak-anak, nanti anak-anak menghitung dengan penggaris agar kita lebih cermat. Jarak dari titik ini saja ke cermin ini berbeda dengan jarak dari titik bayangannya di sini nih. Ini juga berbeda anak-anak. Ini jarak bendanya ke cermin, ini berbeda dengan jarak bayangan ke cermin. Jadi apabila ditanyakan apakah ini merupakan hasil pencerminan, apakah gambar warna biru merupakan hasil pencerminan gambar berwarna merah, jawabannya bukan. Ini karena jarak benda dengan jarak bayangan ke cermin berbeda. Jadi jarak benda ke cermin dengan jarak bayangan ke cermin ini berbeda. Selanjutnya untuk gambar yang B. Kalau kita amati jelas di sini, ini yang berwarna biru, ini yang berwarna merah. Apakah biru ini hasil pencerminan dari gambar yang berwarna merah? Kalau kita amati di sini nih, ini seharusnya titik yang garis yang lurus ini harusnya ada di sini. Ini jaraknya seperti ini, di sini jaraknya menjadi berbeda anak-anak. Seharusnya segitiga ini kongruen dan saling berhadapan. Apakah ini biru ini merupakan hasil pencerminan dari segitiga yang merah? Jawabannya bukan. Karena
Ini bendanya, bentuk bayangan, tidak berhadapan dengan benda aslinya atau dengan bendanya. Semestinya kalau bendanya seperti ini, dia berhadapan bentuknya seperti ini. Ini jadi bukan. Lanjut yang C, anak-anak. Apakah biru ini merupakan hasil pencerminan dari merah? Jelas yang merah gambarnya seperti ini. Di sini cerminnya. Seharusnya di sini, di sini ada titiknya seperti ini. Harusnya bendanya sudah tepat kongruen, tapi ini bukan hasil pencerminan. Ini sudah berbeda, sehingga ini bukan karena ini kurang N, bentuk bayangan tidak berhadapan dengan bendanya. Seharusnya berhadapan, atau kalau kita dekatkan menjadi berimpit, anak-anak. Ini untuk yang C. Selanjutnya untuk yang D, anak-anak. Apakah ini benda yang berwarna biru ini hasil pencerminan dari yang berwarna merah? Ini kalau kita lihat di sini, ini tegak lurus, jaraknya sama. Di sini ini juga jaraknya sama. Di titik ini ke cermin jaraknya juga sama. Ini di sini juga sama. Apakah ini merupakan hasil pencerminan? Yang biru merupakan hasil pencerminan? Jawabannya adalah iya. Penjelasannya boleh seperti yang sudah Ibu jelaskan tadi, anak-anak. Lanjut untuk yang E, anak-anak. Di sini kita amati untuk yang E. Apakah yang berwarna biru merupakan hasil pencerminan dari yang berwarna merah? Ini sudah jelas berhadapan, bentuknya berhadapan. Di sini seperti ini. Ini jaraknya juga sama. Ini berarti adalah pencerminan. Jawabannya adalah ya. Selanjutnya untuk soal F, anak-anak. Kalau kita amati di sini, ini cerminnya. Apakah biru ini merupakan hasil pencerminan dari yang berwarna merah? Kalau di sini kita lihat jaraknya sama, di sini juga sama, tetapi untuk titik yang ini berbeda. Ini berbeda, anak-anak. Ini dengan ini titik yang ada di sini, ini jaraknya berbeda. Jadi ini bukan merupakan pencerminan. Kalau mau pencerminan, dicerminkan, berarti posisinya ada di sini, sehingga bentuknya seperti ini. Bentuknya menjadi seperti ini. Apakah ini pencerminan? Jawabannya bukan. Ibu tuliskan dulu. Bukan, karena bentuk bayangan tidak berhadapan dengan bendanya. Soal nomor 2, tentukan berapa banyak simetri lipat yang dimiliki gambar berikut. Yang dimaksud dengan simetri lipat ini adalah garis yang bisa membuat bangun datar ini apabila kita lipat, dia bisa berimpit. Ibu mulai dari bangun datar A ini adalah bangun trapesium. Bangun trapesium ini tidak memiliki simetri lipat, anak-anak, karena tidak ada garis yang membuat bangun ini apabila dilipat bisa berimpit. Jadi apabila ditanya berapa banyak simetri lipat yang dimiliki, ini jawabannya ada 0. Ada 0. Selanjutnya untuk gambar yang B, anak-anak, ini adalah bangun datar persegi. Ini banyak simetri lipatnya. Ini kalau kita buat sumbu simetri seperti ini dia kita lipat, maka dia akan berimpit. Ini yang ke-1. Apabila dengan garis yang kedua ini, dengan sumbu simetri yang kedua ini juga berimpit,
Dengan yang ketiga, mendatar ini kalau kita lipat juga berimpit. Dan yang keempat, dengan garis diagonal di sini nih, dia juga akan berimpit. Sehingga banyak simetri lipatnya, ada 4 anak-anak. Selanjutnya untuk gambar yang C. Soal nomor 2C, gambar ini di sini berbentuk lingkaran dan di dalamnya ada gambarnya anak-anak. Ini banyak simetri lipatnya, sudah Ibu gambarkan agar mudah anak-anak. Ini yang ke-1, kalau kita lipat ini tepat berimpit. Ini sungguh simetri yang kedua. Ini juga berimpit anak-anak, ini tepat di sini. Yang ketiga di sini, kita ambil tengah-tengahnya di sini. Selanjutnya yang keempat, kita tepat ambil garis yang di sini nih, di sini ada garisnya. Keempat, yang di sini tepat di tengah-tengah sini anak-anak. Ini yang kelima. Dan di sini ada yang keenam. Kita ambil garis yang di sini ada garisnya. Ini yang keenam. Jadi banyak simetri lipatnya, ada 6. Selanjutnya untuk soal yang D, gambar bangun datar D nih anak-anak. Ini banyak simetri lipatnya. Kalau ini yang pertama, ini kalau kita lipat ini juga berimpit. Ini garis yang kedua, sungguh simetri yang kedua. Kalau kita lipat ini juga berimpit. Jadi banyak simetri lipatnya, ada 2. Ibu lanjutkan untuk gambar yang E anak-anak. Di sini ini bangun persegi dan di dalamnya ada gambarnya. Ini simetri lipat yang ke-1. Ini simetri lipat yang kedua. Ini simetri lipat yang ketiga di sini, dan di sini ada simetri lipat yang keempat. Jadi banyak simetri lipatnya, ada 4. Lanjut untuk soal yang F anak-anak. Untuk gambar kupu-kupu ini banyak simetri lipatnya, ada 1. Kalau kita buat garis sumbu simetri seperti ini kalau kita lipat tepat berimpit. Jadi banyak simetri lipatnya, ada